Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Di video kali ini kita akan membahas tentang isomer alkohol dan eter. Isomer, apa itu isomer? Ya, isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama. Jadi rumus molekulnya sama. Yang akan kita bahas adalah isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Kita lihat dulu apa pengertian dari masing-masing isomer ini, baru nanti kita masuk ke isomer alkohol dan eternya. Isomer kerangka adalah isomer senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi yang berbeda adalah kerangka atom C-nya. Jadi kemungkinan ada rantai lurus, kemudian ada rantai bercabang. Rumus molekulnya sama, tapi yang beda adalah kerangka atom C-nya. Contoh misalnya pada butanol ya. Butanol C4 H berapa butanol C4H10O. Butanol yang kita lihat ya, Ibu tuliskan di sini butanol. Yang mana isomer kerangka? Jadi kita buat kerangkanya. Yang pertama CH3, CH2, CH2, kemudian CH2OH, ya kan? Nah ini adalah bentuk kerangka karbon yang pertama. Namanya adalah 1 butanol ya, OH-nya di nomor 1 butanol. Nah, sekarang kita buat kerangkanya berbeda. Jadi kita buat yang ini rantai lurus, yang satunya lagi rantai bercabang dengan tetap atom C-nya ada 4. Ya, kita buat isomernya. Berarti kalau kita buat bercabang, yang lurusnya ada 3 ya. Nah, ini cabangnya. Kemudian ini CH, kemudian ini CH2, kemudian ini OH. Nah, ini kerangkanya sudah berbeda, ya kan? Namanya adalah, kita seperti biasa kita beri nama, kita beri nomor rantai induknya. Nomor 1, 2, 3, ya kan? Berarti namanya adalah, ini adalah cabangnya ya. OH ini CH3 adalah cabang, berarti namanya adalah 2-metil, alkilnya metilnya di nomor 2, kemudian OH-nya di nomor 1. 1 ada 3, C-nya berarti 1 propanol. Nah, ini yang disebut dengan isomer posisi. Jadi jumlah atom C-nya tetap 4, rumus molekulnya sama, tetapi rantai karbonnya yang berbeda. Yang satu rantai lurus, yang satu rantai bercabang. Sekarang kita lihat isomer yang kedua, yaitu isomer posisi. Nah, kalau isomer posisi, ini rumus molekulnya sama, tetapi yang berbeda adalah posisi dari gugus fungsinya ya. Nah, ini yang disebut dengan isomer posisi. Ini isomer kerangka. Isomer posisi berarti yang berbeda adalah posisi dari gugus fungsinya. Contoh misalnya adalah butanol dengan rumus molekul C4H10. Kita lihat butanol. Yang pertama, kemungkinan struktur yang pertama adalah Ibu buat dengan rantai lurus. CH3, CH2, CH2, kemudian CH2, ini OH. Ya kan, ini 4 atom C, 1 2 3 4 OH. Nah, ini namanya adalah 1 butanol. Nomornya dimulai dari sini ya. 1 2 3 4, 1 butanol. Nah, sekarang kita lihat kemungkinan kedua. Yang kita pindahkan adalah tetap dengan 4C, tetapi posisi OH-nya yang kita pindahkan. Kita pindahkan ke mana? Ke sebelahnya, ke C nomor 2. Berarti kemungkinan kedua adalah CH3, CH2, CH. Nah, OH-nya kita pindahkan, posisi gugus fungsinya kita pindahkan. Kemudian ini adalah CH3. Ya, nah sekarang nomor tetap ya dari kiri ya. 1, 2, 3, 4. Berarti namanya adalah apa ini?
Ya, 2-butanol. Kita lihat bahwa dia tetap dengan 4 atom C, tetapi yang berbeda adalah posisi OH-nya yang tadi. Yang pertama di nomor 1, yang kedua di nomor 2. Sekarang masih bisa nggak kita pindahkan kemungkinan yang ketiga? Kalau kita pindahkan ini ke sini, ya kan, misalnya Ibu buat ya, CH3, CH, kemudian OH, kemudian ini CH2, ini CH3. Apakah ini 3 butanol? Ya, kalian harus lihat dulu nomornya dimulai dari mana sekarang kalau strukturnya seperti ini. Ya, jadi nomornya bukan lagi dari sini tetapi dari kiri karena dekat dengan OH. 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya apa? Ya, ini juga 2 butanol, berarti ini bukan isomer. Kenapa bukan isomer? Karena ini kan sudah ada tadi di sini. Jadi yang namanya isomer itu namanya tidak boleh sama. Ya, yang isomer itu namanya pasti berbeda. Ini kan sama dia. Berarti ini bukan isomer. Karena penomorannya sekarang bukan lagi dari kanan tetapi dari kiri. Jadi isomer posisinya hanya ada 2, yaitu 1 butanol dan 2 butanol. Nama sama. Berarti bukan isomer. Oke. Isomer selanjutnya yaitu isomer fungsi. Nah, kalau isomer fungsi rumus molekulnya sama tetapi gugus fungsinya yang berbeda. Ada 3 kelompok isomer fungsi, sudah pernah Ibu bahas di awal. Yang pertama itu adalah CnH2n plus 2O. Nah, CnH2n plus 2O ini rumus molekulnya milik dari siapa? Ya, milik dari alkohol. Kemudian satu lagi adalah ether, ya kan? Alkohol rumus molekul gugus fungsinya apa? Ini adalah OH, kemudian ini gugus fungsinya adalah O. Jadi rumus molekulnya sama, CnH2n plus 2, tetapi CnH2n plus 2O, tetapi gugus fungsinya berbeda. Gugus fungsinya adalah yang satu alkohol adalah OH, yang satunya lagi adalah ether. Sekarang yang kedua yaitu rumus molekulnya CnH2nO. Nah, ini milik siapa? Ini adalah miliknya aldehid, ya kan? Aldehid kemudian keton. Nah, aldehid rumus molekulnya apa? Kita lihat rumus molekulnya adalah gugus fungsinya ya, COH, ini dia. Kemudian kalau keton adalah C. Nah, ini dia rumus molekul yang kedua. Kemudian yang ketiga isomer fungsinya siapa? Rumus molekul yang ketiga adalah CnH2nO2. Masih ingat? Ini miliknya siapa? Rumus molekul CnH2nO2. Ya, ini adalah miliknya asam karboksilat, ya kan? Asam karboksilat. Apa? Gugus fungsinya yaitu C, O, kemudian OH. Kemudian yang satunya lagi adalah CnH2nO2 adalah miliknya ester, ya kan? Ester, apa rumus molekulnya? Ester adalah C O R aksen. Nah, inilah yang disebut dengan isomer fungsi. Jadi rumus molekul mereka sama, ini dia, tetapi yang membedakannya adalah gugus fungsinya. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Buatlah isomer dari propanol. Propanol rumus molekulnya adalah C3H7OH atau C3H8O. Langkah pertama dalam membuat isomer, kalian buat dulu untuk rantai lurus, ya. Kemudian setelah itu tetap dengan rantai lurus, pindah-pindahkan gugus fungsinya.
Setelah selesai, kalau tidak ada lagi kemungkinan yang bisa kita buat dari rantai lurus, baru kalian buat dengan rantai bercabang. Ya, sekarang kita ke propanol dulu. Yang pertama adalah kita buat dengan rantai lurus dengan 3 atom C, CH3, CH2, kemudian CH2OH, ya kan? Namanya adalah ini 1 propanol ya. 1 propanol. Oke, kemungkinan kedua tetap dengan rantai lurus, C-nya 3. Gugus fungsinya yang kita pindahkan. CH3, CH, OH di sini, kemudian CH3. Ini namanya apa? 1, 2, 3. Berarti ini namanya adalah 2 propanol. Masih bisa nggak kita pindahkan lagi OH-nya ke sebelah sini? Ya, nggak bisa karena ini namanya, kalau OH-nya di sini namanya kembali ke 1 propanol. Jadi pada propanol kesimpulannya ada 2 isomer. Nah, ini soal pertama. Soal kedua, buatlah isomer dari C4H10O. Soalnya ada yang berbeda dari soal nomor 1 tadi. Kalau nomor 1 tulislah isomer dari propanol dengan C3H8O. Jadi sudah disebutkan di soal bahwa dia yang diminta adalah isomer dari propanol. Nah, sekarang soal kedua, buatlah isomer dari C4H10O. Berarti yang diketahui hanya rumus molekulnya. Nah, jangan lupa bahwa rumus molekul C4H10O ini kan rumus molekul dari CnH2n tambah 2O, ya kan? Berarti rumus molekul ini memenuhi 2 gugus fungsi, yaitu siapa? Alkohol, kemudian ether. Nah, berarti isomer yang kita buat harus isomer dari alkoholnya apa, kemudian isomer dari ethernya apa. Jadi dua-duanya harus kita tuliskan isomernya. Kita ke alkohol dulu, isomer dari alkohol yang A, isomer dari alkoholnya. Oke, ini dia A. Yang kita buat adalah isomer dari alkohol yang pertama. Kemungkinan yang pertama berapa ya tadi? C4H10O ya. C-nya ada 4. Oke, kemungkinan pertama rantai lurus CH3, kita buat rantai lurus CH2, kemudian OH. Nah, ini nama pertamanya. Kemungkinan isomer yang pertama, namanya apa ini? 1, 2, 3, 4. 1 butanol. Kemudian kemungkinan yang kedua, pindahkan tetap dengan rantai lurus. Ingat dalam membuat isomer, buat dulu untuk rantai lurusnya yang pertama. Kemudian yang kedua, pindah-pindahkan gugus fungsi sebisa mungkin. Setelah itu baru kita buat rantai bercabangnya. Ya. Sekarang kita lanjutkan, ini yang pertama sudah 1 butanol. Kemungkinan yang kedua, pindahkan gugus fungsinya tetap dengan rantai lurus. Ya. Jadi CH3, CH2, CH3, ini OH. Dah, jadi 1 isomer lagi. Namanya apa ini? Nomor 1, 2, 3, 4. Oke, kita beri nama. Namanya apa? Bentuk yang kedua ini. Ya, 2 butanol. OH-nya di nomor 2. 2 butanol. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kita pindahkan lagi. Bisa nggak kita pindahkan OH ini ke sebelah sini? Kalau kita pindahkan ke sebelah sini, namanya jadi apa sekarang? Ya, kalau dipindahkan ke sini, nomor bukan lagi dimulai dari sini, tapi dari kiri, karena paling dekat dengan OH kan? Berarti kan 1, 2, 3, 4 namanya sama dengan nama ini, 2 butanol. Berarti nggak bisa jadi isomer karena sudah ada 2 butanol. Jadi untuk rantai lurus seperti sudah cukup 2 ini yang bisa kita buat. Kita buat kemungkinan ketiga, rantai bercabang. Kalau bercabang 4 ini, 4C ini berarti yang lurusnya kita buat 3. CH3, CH, kemudian ini CH3 untuk cabang. Ini CH2, ini OH. Nah, ini kemungkinan yang ketiga. Kita buat dengan rantai bercabang.
cabang. Jadi nomornya 1, 2, 3. Ya, ini adalah si cabangnya. Namanya sekarang jadi apa untuk bentuk yang ketiga ini? 1, 2. Nama cabangnya dulu kita tulis 2 metil. Sudah, baru rantai induknya. OH-nya di nomor 1, 2 metil, 1 butanol. Ini kemungkinan isomer yang ketiga. Ya. Kira-kira bagaimana lagi yang bisa kita buat dengan 4 atom C ini? Bentuknya seperti apa lagi? 1 butanol sudah, 2 butanol sudah, kemudian kita buat bercabang sudah. Bagaimana kalau OH kita pindahkan? Jadi setelah dibuat bercabang, buat lagi, pindahkan gugus fungsinya sebisa mungkin. Ya, ini masih bisa kita pindahkan OH-nya. Kita pindahkan ke C nomor 2 sehingga jadinya seperti ini kan. CH3, C, ini CH3, ini OH, kemudian ini CH3. Tetapkan dengan 4 atom C, 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya jadi apa sekarang? Terserah kalau ini ya, mau nomor 1 dari kiri atau dari kanan sama. Ini adalah cabangnya. Nah, ini namanya adalah apa ini? Cabangnya dulu di nomor 2, 2 metil. Nah, rantai induknya sekarang OH-nya bukan lagi di nomor 1 tapi di nomor 2. Berarti 2 metil 2 butanol. Nah, ternyata kira-kira masih ada lagi nggak yang bisa kita buat dari 4 atom C ini? Pindahkan OH ke sini ya sama seperti ini. Kembali ke nama ini. CH3 yang kita pindahkan nggak bisa karena ini kembali ke rantai lurus bukan rantai bercabang lagi. Berarti alkohol kemungkinannya ada 4 isomer yang bisa kita buat. Perhatikan semua senyawa yang berisomer namanya tidak ada yang sama. Ya, jadi selesai alkohol kita buat untuk siapa lagi yang kedua? Eternya. Kita lihat eternya ada berapa isomernya? C berapa tadi? C4H10O. Rumus strukturnya adalah ROR. Ya kan? Oke, sekarang kita coba buat ini eternya. Yang akan kita bagi adalah 4 atom C. Kita akan bagi ke kiri dan kanan. Ya kan? Karena rumus strukturnya ROR. Jadi 4C ini kita bagi kiri dan kanan. Oke, kita buat yang pertama. Kita buat 1 dulu ya, 1 kiri 3 kanan. CH3, O, CH2, CH2, CH3. Nah, kita buat dulu ini. Mana alkoksi memberi nama eter? Tentukan dulu alkoksi yaitu yang rantainya lebih pendek. Ini dia, C-nya 1. Berarti ini si alkoksinya. Alkoksi berarti yang ini adalah alkananya. Namanya apa sekarang? Beri nomor lebih dari 2, kita beri nomor ya alkananya 1, 2, 3. Namanya adalah apa? Alkoksinya di nomor C nomor 1 pada alkana ya, pada rantai induk. Berarti namanya adalah 1 metoksi apa? Baru alkana ya, alkananya 3, C-nya berarti propana. 1 metoksi propana. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua bagaimana bisa kita buat? Ini bisa kita buat alkoksinya di C kedua. Ya kan? Bisa kita buat di C yang kedua. Sehingga jadinya seperti ini ya, CH3O, CH3, kemudian ini CH3. Nah, ini dia. Gugus alkoksinya ini dia. Kemudian yang C-nya pendek ya, C-nya 1 berarti ini adalah alkoksi. Kemudian alkananya kita beri nomornya dari bawah dari atas sama-sama dekat dengan gugus alkoksi. Jadi alkoksinya di C nomor 2. Ini nomor ibu mulai dari bawah 1, 2, 3. Sekarang kita beri nama.
Gugus alkoksinya ada C-nya ada 1, berarti namanya adalah metoksi. Berarti metoksi ada di C nomor 2. Berarti 2 metoksi, kemudian rantai induknya alkananya ada 3. Berarti 2 metoksi propana. Ini bentuk isomer yang kedua. Sekarang ada lagi nggak kemungkinan yang bisa kita buat dari C4H10O ini untuk ether? Ini 1,3, ini juga 1,3. Satu lagi bisa kita buat ini. Ya, 2,2, kiri dan kanan 2,2. Sehingga bentuknya adalah, ini sudah Ibu tuliskan. Ini dia, CH3, CH2O, CH2, CH3. Jadi 2,2, kiri dan kanan. Nah, alkoksinya terserah mau yang kiri atau yang kanan, terserah kalian. Ibu ambil yang kiri. Ini gugus alkoksinya. Alkoksinya ada C-nya ada 2, berarti namanya adalah etoksi, ya kan? Berarti etoksi, alkananya C-nya ada 2. Berarti etoksi etana. Nah, inilah kemungkinan isomer yang kita bisa buat dari ether C4H10O. Nah, jadi kesimpulannya adalah isomer dari C4H10O itu ada berapa? Dari alkoholnya ada berapa tadi? Ini dia alkoholnya 1, 2, 3, 4. Kemudian ethernya 5, 6, 7. Berarti isomer C4H10O itu ada 7. Terdiri dari alkoholnya ada 4 isomer. Kemudian ethernya 3 isomer, sehingga jumlah isomer semuanya dari C4H10O ada 7. Baiklah, demikianlah video tentang bagaimana membuat isomer dari alkohol dan ether. Jadi pada saat soalnya hanya disebutkan rumus molekulnya, berarti kalian diminta untuk membuat semua isomer dari gugus fungsi yang memiliki rumus molekul tersebut. Seperti ini tadi, C4H10O itu adalah miliknya alkohol dan ether. Berarti kalian buat alkoholnya bagaimana isomernya, kemudian ether bagaimana isomernya. Demikianlah video kita kali ini. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.